Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kali ini berjumpa kembali. Tentunya kita di di tampilan yang sangat berbeda sekali, dan saya mengajak ada para 4 kru ini yang jarang nongol atau ditampil di konten. Saya ajak untuk ini berbincang-bincang tentang mungkin perihal yang saat ini lagi booming ya di media sosial itu, tentang ini banyak sekali yang membahas tentang Sujiwo Tejo, tentang dirinya yang saat itu ada percakapan dengan salah satu ustadz di acara TV itu, dan itu banyak sekali diperbincangkan di sosial media. Nah, kita di sini mungkin akan membahasnya. Lah, ini rame-rame. Ini saya mengajak kru. Ini ada siapa, perkenalan, Gus? Alan, Mas Alan. Ini ada Agus, Mas Agus. Mic-nya dipegang aja. Aku sambil nyantai-nyantai. Itu ada Kang siapa? Kang Baihaqi. Nah, yang ini Kokot. oh, Mas Kokot ya. Nah, kami di sini akan membahas tentang Sujiwo Tejo. Sebab di situ mungkin kabarnya bagaimana ini, Mas? Tentang Sujiwo Tejo itu. Gimana Mas Agus? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Ya dia bertanya tentang Agak didekatkan, Gus, mic-nya. untuk membujuk dia untuk sholat. Heeh. Tanya sama Ustadz, dia itu Muslim, puasa, sedekah, tapi nggak sholat. Untuk sholat. Cuma dijalankan dia menjalankan puasa, terus zakat, tapi hanya satu yang tidak dijalankan, cuma sholat. Sholat. Gitu ya. Mungkin bagaimana itu pendapat para panjenengan? Ya kurang klop lah. Muslim itu bukan Islam lah. Iya. Syariatnya kan enggak Bukan Islam. Islam sholat. Ya haruslah. Itu Islam itu kan rukunnya itu semuanya. Ada sholat, ada zakat, itu semuanya itu berarti Islam. Nah, kalau dia ngaku Islam tapi nggak sholat, ya itu bukan Islam. Ya, dia buat ajaran sendiri. Yaitu penonton. Itu kalau dari pendapat sampean ya. Sebab keyakinan atau kepahaman itu gini, Mas, beda. Beda ya, setiap kepahaman beda. Nah, di sini kita akan coba telisik dari dunia pergaiban, bagaimana dibalik dari sosok Sujiwo Tejo itu, sebenarnya dia itu siapa dan mengapa kok dia tidak sholat. Dan mungkin ini anggap aja sebagai hiburan untuk menghibur kalian, mungkin yang para remaja-remaja yang lagi galau ya, Mas. Ya mungkin kurang hiburan atau kurang apa, Lagi butuh hiburan. ya yang lagi butuh hiburan. Ini anggap saja hiburan, nggak usah serius-serius apa mana diperdebatkan, wes nggak usah lah gitu. Jangan diperdebatkan, ini hanya hiburan. Ambil wae sisi positifnya saja untuk menambah kadar keimanan masing-masing ya. Iya, gitu. Mungkin akan kita bahas melalui sisi gaib itu. Siapakah sosok Sujiwo Tejo? Namun sebelumnya kami mohon maaf semuanya kepada salah satu mungkin terutama Pak Sujiwo Tejo atau mungkin para pengikutnya, karena di sini hanya hiburan semata untuk mungkin menambah wawasan bagi semua penonton dimanapun berada. Ya, mungkin untuk masalah mediumisasi pergaiban saya serahkan pada Mas Alan, Pak Mas Baihaqi aja. Monggo Mas Alan mawon. Ya ini mediatornya Mas Agus. Seperti biasa, mediatornya ini sudah terkenal dari alam nyata dan alam gaib. Ini saya coba pasangkan biar lengkap. Gimana Mas? Ya, Langsung. silakan ditarik, Mas, dari mungkin sosok yang mengetahui. Siap. Yang sudah Muslim saja atau yang bagaimana? Mungkin Pendampingnya ya, apa? Sudah Muslim ya? Islam saya. ya mungkin Mas Kokot ini ada pendapat bagaimana, Mas? Iya. Usul, gak apa-apa. Usul atau apa? Oh, tidak. Ada. Ya, silakan Mas Alan atau Mas Baihaqi dipanggil aja itu. Langsung mawon Mas Alan. Ya sudah, kita langsung saja, nggak usah panjang lebar, biar penontonnya semangat. Dengan jin yang jadi nurani, makhluk gaib jin yang sudah dimuslimkan, saya panggil ke sini. Silakan hadir di sini.
Saya persilahkan masuk ke tubuh mediator sekarang juga. Monggo, silakan. Silakan masuk. Silakan masuk. Yang sudah muslim, Mediator yang sudah sediakan ini. yang sudah muslim, Muslim. yang sudah dimuslimkan. Sinkron. Jika bukan yang saya maksud, langsung terlempar ke neraka saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya bicara? Abdul Karim. Abdul Karim. Abdul Karim itu dari golongan apa? Jin. 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 Sudah muslim. Sudah dimuslimkan Sampean tempat tinggal di mana? dari timur. Dari timur. Bener ya? Ayo Mas Bayaki diprotek, dicek kebenarannya. Ya, silakan diprotek Mas Bayaki. Di dalam tubuh mediator berbohong atau ingkar otomatis terpotong menjadi 10. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau boleh tahu yang memuslimkan siapa? Dari jamaah beliau, Oh gitu. Beliau siapa? raja kami. Namanya siapa rajanya? Sang Yang Nurjaya ning Nirwana. Sudah lama kamu muslim? Alhamdulillah. Dari timur itu kalau boleh lebih tahu apa lebih jelas timur sebelah mana itu? Agak keras Pak Bayaki. Ya, supaya penontonnya dengar. Oh iya. Supaya Maaf. Maaf kalau boleh tahu daerah timur sebelah mana? Lereng gunung. Lereng gunung. Oh, Gunung Semeru. Sana. Ya, to the point aja Mas, silakan ditanyakan itu perihalnya. tentang Sujiwo Tejo. Kenal enggak dengan Sujiwo Tejo? Sampean kenal? Apakah Sujiwo Tejo dikenal di alam gaib itu? Nah, salah satu tokoh Sampean kenal? masyarakat. Itu Sujiwo Tejo terkenal di alam gaib berarti? Terkenal. Kok bisa terkenal di alam gaib itu ceritanya bagaimana, Mbak? Khususnya ada salah satu pendampingnya yang sudah saya kalahkan. Oh, pendampingnya pun sudah sampean kalahkan. Ya, salah satunya. Itu sosok apa Mbak pendampingnya kalau ada? Waktu dia mendatangi suatu perkumpulan di area sana yang dekat saya tempati, mencoba menelisik. Oh, Subit apa? Sujiwo Tejo. Nah, Sujiwo Tejo. Salah satu kodamnya itu yang mencoba menelisik keberadaan kami. Waktu dia datang ke tempat itu, dekat lereng yang kami tempati. sebenarnya mungkin kan ini Mbak sekarang banyak diperbincangkan. Bahkan Sujiwo Tejo itu mengajak dirinya untuk sholat. Ya, padahal dia kan seorang Muslim, Mbak. Katanya itu dia sendiri yang berbicara, seorang Muslim, tapi dia menjalankan puasa zakat, tapi sholat tidak dia jalankan. Itu sebenarnya pengaruh dari gaib itu. Ada apa, Mbak? Ya, soalnya sudah banyak pengikutnya juga di alam gaib. Dari salah satu pegangan dia, amalannya itu. Dari suatu amalan dari puasa yang tidak tertuju pada apa yang pada umat muslim tuju itu akan berdampak
suatu sifat dan banyak pendamping dan kodam-kodam yang mempengaruhi ucapan dan pikirannya. Apa mungkin keyakinannya dia seperti itu? Faktor keyakinan atau faktor apa? Karena dari segi ibadah-ibadah dia melalui puasa itu ada tujuannya tersendiri. Zakat itu juga ada tujuannya sendiri, bukan langsung kepada Sang Pencipta. Tujuannya apa? Banyak. Salah satunya untuk puasa sendiri itu tidak lain hanya untuk memperkebal dirinya. Tapi kalau puasa Ramadan, Ya, sama saja. dia berpuasa. Sebenarnya puasanya bukan itu saja. Kalau puasa Ramadan itu, ya kalau orang sudah, ya salah satunya itu tidak berpegang pada keyakinan, yaitu keyakinannya hanya untuk diri sendiri, bukan untuk agama. Karena suatu agama itu syariat itu keyakinannya menuju ke Allah. Kalau selain dari Allah itu tidak lain hanya untuk diri sendiri. Berarti itu tujuannya ya. Ya, jadi bisa dibilang kalau orang itu nggak punya keyakinan, Sejarawan ada itu. ya tadi tujuannya tadi dia itu diperbudak oleh keyakinannya diri sendiri untuk tujuannya itu. Kan sampean sudah muslim, Mbah, ya. Sudah Islam kan? Kalau apakah mungkin sampean itu sudah Islam? Apakah sampean juga menjalankan sholat? Apa itu mungkin pendapat dari si golongan dari sampean jika sudah muslim? Kalau tidak sholat itu apa bagaimana? Ya tentu saja itu wajib dilakukan seluruh umat muslim. Sholat itu kan memang kewajiban dan salah satu rukun Islam yang harus dijalankan oleh umat Islam. Tentu saja sholat itu juga untuk kebaikannya orang-orang itu. Dan kami semua menjalankan karena juga untuk diri sendiri, wujud penghambaan diri sama Allah, juga kebaikan diri sendiri, karena bisa terhindar dari sifat-sifat keji dan mungkar. Itu salah satu keutamaan sholat. Nah di situ Mbak, apa ya namanya ya? Dari persepsi Sujiwo Tejo yang kami lihat ya, itu dia itu tidak menjalankan sholat sebab karena dia membandingkan, Mbah, ada perbandingan. Jadi begini ya, ada perbandingan, dia itu melihat itu ada orang sholat kok masih korupsi, ada orang sholat tapi masih berbuat jelek, ada orang sholat tapi masih suka mabuk-mabukan, sudah ada orang sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar. Itu kan persepsinya dia seperti itu, makanya dia tidak sholat. Orang sholat kok masih seperti itu, makanya dia seperti itu. Itu bagaimana tanggapan sampean? Iya, itu kan sudah terlihat kalau dia sudah nggak punya keyakinan. Masa bergantung pada orang lain, apalagi dia menilai. Jangan, kalau yakin pada agama dan kepercayaan itu kan ya khusus diri sendiri. Kalau untuk orang lain itu kan ya urusannya orang lain, ngapain harus kita ikuti orang lain, apalagi membandingkan dengan ibadah kita. Jadi sebenarnya tidak boleh ya seperti itu. Ya nggak boleh. Kata sampean itu tadi sholat biar tercegah dari perbuatan keji dan Mungkar. mungkar ya, Pak.
Lah kalau orang sholat ya, tapi masih berbuat korupsi, masih berbuat hal seperti itu, berarti secara hakikatnya belum sholat apa seperti itu? Iya, Penjelasannya Mbah? sholatnya hanya syariat saja sebagai penggugur kewajiban, tapi tidak untuk menghamba. Sholat yang sebenarnya harus berbarengan. Kalau sosok manusia itu harus rohnya juga ikut, intinya hakikatnya juga. Dan itu khusus, itu orang khusus yang kalau orang sudah menjalankan syariat dan hakikat itu memang harus ada guru pembimbing, bukan asal-asal guru atau apa yang diikuti dia. Semua itu kan sudah kehendak Allah. Makanya kita tidak boleh mencela orang lain, tidak boleh menilai orang lain. Memang belum saatnya orang itu dapat hidayah. Katakanlah kalau sholat orang ngerti rukun Islam, tapi hanya rukunnya saja, bukan mengerti, belum mengerti rukun iman. Kalau rukun iman penjelasannya? Setahu orang rukun Islam itu kan yang kita bisa raba, yang kita bisa dilihat kasat mata, dilihat secara mata telanjang itu. Ya. Ada salah satu rukun Islam yang bisa tidak bisa menilai itu hanyalah puasa. Tapi kalau rukun iman itu yang ada di sini itu keyakinan dan kepercayaan, perasaan manusia sama Sang Pencipta. Mungkin bagaimana Kang bayangnya itu Kang Mas Alan atau mungkin Mas Kokot ini tanggapannya kan? Silahkan. Karena ini temanya ngopi ya, ngopi bareng. Jadi ngopi itu ngobrol bahasan Islami. Ya, menurut saya juga memang begitu. Kalau orang Islam, namanya juga Islam kan. Nah, Islam itu kan juga ada aturannya, ada kewajibannya. Wajibannya itu ya itu di rukun Islam itu harus dikerjakan semua. Seandainya salah satu tidak dikerjakan, ya berarti dia bukan orang Islam. Kalau masih mengaku orang Islam ya berarti cuma pengakuan di mata makhluk. Maksudnya seperti itu. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Ya, kalau sholat itu kan kewajiban, namanya juga sholat itu kewajiban. Penting sekali sholat itu. Oh iya. Karena kamu tahu yang membedakan orang kafir sama orang mukmin, orang muslim itu apa? Ya sholat. Di situ. Tapi ada orang yang keyakinannya itu mungkin beberapa tidak menjalankan sholat, Mbah. Hanya mungkin dia berdiam diri, berbuat baik asal dia berbuat ya, baik itu asal maksudnya. berbuat baik ya. Betul, sudah benar. Kalau orang yang kalau menghubungkan sama Islam berarti ya pengakuan. Nggak Islam sejati. Jadi orang Islam itu juga bukan hanya untuk berbuat baik saja, tapi tetap kewajiban itu dijalankan. Namanya sholat itu kewajiban. Seandainya sholat itu tidak dikerjakan, ibarat kita itu mengejar anugerah tapi meninggalkan kewajiban. Itu seperti orang memakai perhiasan tapi telanjang. Wah, ini Masuk. Nah itu kira-kira bagus apa tidak? Ya kira-kira yang mudah dipahami saja. Seperti itu. Kalau kita baik sama orang, sama lingkungan itu kan, katakanlah itu juga kewajiban kita baik sama orang. Tapi kita nggak baik sama Allah ya percuma. jadi Kita harus lebih hubungan baik sama mencari Allah. penilaian sama manusia. Ya, akhirnya yaitu ujung-ujungnya mencari penilaian saja. Jadi semakin kita mencari penilaian dari makhluk Allah, kita akan semakin jauh dari Semakin jauh. penilaian Allah gitu. Cari pamor. Iya, untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi lagi tuh Mas.
Ya mungkin tanggapannya Kang Mas Bayi Haki, mungkin apa yang ingin ditanyakan atau Kang Mas Kokat ini saudaranya. Kelihatannya sudah lengkap yang dibicarakan sama masalah. Tapi mungkin ada lagi mungkin yang hal seperti itu kan mungkin banyak orang yang tidak tahu. Islam itu seimbang, harus baik hubungan sama Allah, harus baik hubungan sama sesama, semua makhluk. Iya. Baik sama Allah saja, tidak baik sama sesama ya tidak boleh. Baik sama sesama makhluk, tidak baik sama Allah apalagi. Semua juga tidak boleh, harus seimbang, semua harus baik. Ya, karena perintahnya Allah kan berbuat baik kan. Ya, benar. Ya mungkin ya itu dari sini kita bisa mengambil hikmahnya dari semua apa yang dibicarakan oleh saudara-saudara kru dari Insan Praja ini. Jadi mungkin jika tidak sesuai dengan keyakinan sampean atau panjenengan semuanya, sudah tak bicarakan tadi, anggap aja ini sebagai hiburan, nggak usah diperdebatkan. Seperti itu, hanya konten-konten belaka lah. Juga tidak niat mencari uang, apalagi seperti itu. Jadi apa hasilnya dari sini itu krunya bisa ditanya. Jadi untuk apa Mas bener gaji ini? Iya. Kalau yang belum tahu nanti bisa scroll ke bawah video-videonya. Nah, itu gaji-gaji dari YouTube itu dibuat apa? Nah, nanti tahu sendiri kalau nyimak di scroll lengkap di situ. Kita bagi-bagi rezeki dari gaji YouTube untuk anak yatim piatu, fakir miskin juga. Kalau di bulan puasa ya, mungkin di Ramadan kita juga mengadakan takjil gratis seperti itu. Ya, yang untuk semata-mata untuk orang lain lah ya. Bagus loh itu, Juga untuk kebaikan. sangat bagus itu. Dari sisi gaib kan terlihat orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas atau orang-orang yang sekedar mencari pengakuan kan bisa terlihat. Semua itu ada. Ya, tahu lah. Ayo Kang Mas Bayi Haki, tunjukkan apa ya eksistensimu atau apa. Oh jangan diam aja. Kayaknya sudah lengkap semua yang diomongan sama Mas Alan. Ya enggak mungkin sampai yang tanya apa gitu. Ingin memberikan wawasan apa. Atau mau curhat zaman Oh, jangan, nanti penonton malah sedih. Ini kisahnya seperti RCTI. Malah lengkap nanti. Udah ya udah itu aja. ya. Cuma bercanda. Keimanan tentang Muslim gitu. Berarti ya intinya kalau memang mengaku Muslim harus sholat gitu ya. Iya, Kalau menurut dari mungkin saya tanyakan ini dari sisi gaib loh ya. Jangan salah paham sampean semuanya. Kita ini bicara Iya. soal gaib. dari segi syariat, Hah? Muslim mukmin yang sesungguhnya ya masih jauh. Otomatis orang yang sudah menjalankan Muslim yang sejati itu sudah orang-orang yang sudah memang mendapat hidayah. Ini bukan untuk banyak umumnya orang loh ini. Itu yang dibicarakan kan umumnya Islam, orang-orang saat ini menjalankan syariat itu. Tapi jarang pula yang menjalankan hakikat. Contohkanlah, orang banyak bisa berteori iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada takdir, tapi dia cuma diucapkan saja. Tidak masuk dalam rasa hatinya.
Ya sudah, mau dilanjut lagi apa gimana Mas? Mungkin apa? Bagaimana? Nah, Mas Kokot diam saja dari tadi. Usulnya apa Mas Kokot? Sambutannya Mas Bayaki. Nah, Mas Kokot ini saudara baru di lagi. Apa Mas intinya sampean ajak untuk berbuat lebih baik lagi ya? Ya itu orangnya sendiri bisa menjelaskan. Saya nggak bisa menjelaskan. Gimana Mas Kokot? Orangnya Mudah-mudahan terpaku. selalu diberikan keistiqomahan ya seperti Mas Yowat ini, dan supaya mungkin yang lain-lain bisa meniru dari perjuangan ya Mas, Perjuangan. ikut ngaji, ikut pikiran, berbuat lebih baik lagi, bertaubat kepada Allah. Ya begitu. Ya mungkin yang ingin konsultasi nih mengenai apa permasalahannya bisa japri. Sebenarnya ini semua kru dan bisa dijapri, mungkin nomornya bisa dimintai untuk mungkin apa ya, sampai ingin pengobatan atau mungkin konsultasi, sulit mendapatkan jodoh atau apa, spesialis soal jodoh ada Kang Mas Bayaki. Nah ini spesialis sekali nih soal mungkin sulit mendapatkan jodoh atau mungkin para perempuan-perempuan. Nah. Bukan seperti itu kan? Ini gurunya masalah ini. Ini kalau dilihat-lihat Mas Bayaki itu mirip Tengku Wisnu itu loh. Ya penonton ya, nanti bisa dipandang-pandang. Ya itu kalau dia lagi brewok Mas. Ya kalau brewok mirip sekali. Mirip sekali. Ya nggak apa-apa lah. Dapat Tengku Wisnu KW juga nggak apa-apa. Bisa. Nggak bercanda penonton. Bercanda. Namanya ngopi. Jadi ngopi gak usah gagal paham. Ngopi itu sebenarnya kalau bahasa kita ngobrol bahasan Islami. Bukan minum kopi terus cangkruk-cangkruk terus bahas ini yang enggak. Ya boleh. Iya. Atau mungkin ingin konsultasi ya tadi masalah penyakitnya, japri aja admin di Insan Praja ini. Salah satu silahkan dipilih untuk dimintai pengobatan. Nah ini mungkin bukti ini ada Mas Kokot ini. Apakah pengobatan di masalah ini dimintai tarif enggak Mas? Tidak kan ya? Ya jadi tidak ditarik saudara. Jadi jika di luar sana ada yang mengaku-ngaku sebagai apa ya, admin atau apa, terus ngaku-ngaku narif sekian-sekian, nah jangan dipercaya atau diapakan ya, sebab di sini mungkin sudah ada buktinya, tidak tarif sama sekali kan. Lah kalau mau bersedekah silahkan, tidak. Jadi orang mau bersedekah, mau berbuat baik, sedekah juga menjadi tolak ukuran, bisa menjadi tolak bala kita sakit, kalau kita sedekahkan itu bisa insya Allah Seperti angka. ya penyakit seperti angkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membelanjakan harta kita di jalan Allah. Jadi seperti itu. Ya. Itu yang Ini maaf kalau ada penonton salah satu yang pengen ngaji, gimana Gus caranya? Pengen ngaji, mungkin ngajinya itu ngaji apa dulu Mas? Dia ikut ngaji seperti sampean lah. Oh ikut ngaji ya, datang saja mungkin ke majelis Insan Praja. Ini ada 3 cabang ya, ada di daerah Bojonegoro itu ada 3, di Kapas, Kecamatan Kapas, yang dekat Kapas merapat ke Kapas, dan yang dekat ke Tambarejo. Tambarejo kecamatan ya Gus? Kecamatan Ya, Tambarejo bisa ke Bojonegoro Tambarejo, Barat. Bojonegoro Barat, dan ada di Tuban di Kecamatan Gerabakan di dekat Rengel juga ada. Nah, jadi mungkin bisa didatangi. Tuban kan Sumberjo juga ada. Bojonegoro tuh Mas. Oh ya, Tuban sendiri ya. Ya, Jadi sendiri itu. Bojonegoro 3 itu ada yang Sumberjo daerah Bojonegoro Timur juga ada. Dia ada kontakin Mas Munawar atau Mas Anwar. Orangnya nggak hadir ini. Beda kabupaten ya di Tuban itu. Iya. Jadi di sini ngajinya enggak. Cuma ngaji lah, kita memperbaiki diri. Ngaji itu intinya apa? Memperbaiki diri. Itu untuk umum apa khusus Gus? Umum Mas, nggak ada khusus. Sebab Allah itu tidak memandang siapapun orang yang Kadang kan remaja, anak kecil boleh. Boleh semua. Perempuan. penonton kan nggak tahu ini khusus apa umum kan. Oh, kalau untuk perempuan ditanyakan kameramen ya. Kalau untuk perempuan mungkin yang sudah bersuami wajib diajak suaminya.
Jadi supaya tidak terjadi fitnah nanti, harus diajak suaminya, tidak boleh datang sendirian tanpa seizin suaminya, sepengetahuan suaminya, itu sangat dilarang Kalau suaminya sekali. nggak mau, Eh? kalau suaminya nggak mau diajak, Ya nggak usah datang. nggak usah datang. Jadi Ya. tugasnya istri itu kan taat pada suami, udah nggak usah ini lah. Sepenting suami. Benar sekali. Kalau mau datang syaratnya apa? Syaratnya mau datang ya, baik sekali Mas. Kalau syaratnya ingin datang ke Majelisan Praja, cukup apa Mas ya? Wis nggak usah bawa apa-apa ya. Apa sampean ingin bawa rokok apa-apa? Wah, tidak bawa rokok. Semua sudah punya rokok sendiri di sana. Ya, syaratnya japri aja. Jadi sebelum datang di WA dulu, dikontak dulu adminnya, Mas saya mau datang Nggak usah bawa ngaji, silakan, nggak usah bawa apa-apa. Yang Itu kalau di waktu acara ngaji itu ada apanya, Gus? Maksudnya lengkap, ada pengobatan apa? Iya, ada pengobatan, ada rupiah, ada pembersihan diri, ada. Itu wis semuanya wis gratis lah. Wis. Mau sedekah ya silakan. Berapa nih orang arif gitu. Berarti lengkap, Gus ya? Lengkap. Apa Mas? Mau apa tadi ngomong apa? nggak ada, Mas. Udah. Ya udah, ini kasihan. Pesan-pesannya buat orang yang di rumah yang nonton. Jangan galau. Ya mungkin pesan-pesannya Kang, mungkin kata-kata mutiara nih ngomong. Sampai lagi. Jangan lupa bahagia. Sampai bahagia enggak? Ya bahagia. Hidup. Ya. Ya, terima kasih ya untuk para penonton yang telah setia menonton ini. Jangan bosan-bosan, insya Allah saya ini semua insan perja kedepannya akan lebih memberikan wawasan-wawasan yang mungkin sekiranya bermanfaat sekali untuk sahabat-sahabat semua. Ini dikeluarkan dulu Mas, kasihan nanti lama-lama ya, keluarkan dulu aja. Besok aja dikeluarkan. Tinggal pulang. Bisa kerja. Ini kasihan istrinya. Apa? Kamu sekarang nanti bisa kembali ya ke tempat Ya. kamu. Dan kamu bisa keluar sendiri apa dibantu? Bantu saya keluar. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kang Mas Agus? Ribun. Ya, rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Ada pesannya Kang, saya suruh kasih pesan pada para pemirsa ini Kang. Mungkin yang telah setia menonton gitu. Pesan-pesannya selalu istiqomah menonton channel Insan Praja. Siapa tahu di situ ada hikmah-hikmah, ada apa ya, kepahaman manfaat-manfaat yang bisa dipetik. Siapa tahu dalam keseharian kita ada masalah, siapa tahu ada solusi di situ ya, di video-videonya, konten-kontennya. Yes. Itu saja. Makna tersirat berarti. Mungkin ya sudah ya kan, ditutup kan, selesai. Ngopi ini selesai. Selesai. Ya. Ya mungkin seperti itu, kurang lebihnya kami semuanya yang di sini mohon maaf apabila kata-kata kami ada yang menyinggung saudara semuanya, ada yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila di segi penampilan kami, di segi suara, segi kamera, segi video ada yang kurang, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kedepannya kita akan memperbaikinya kembali, tentunya masih bersama kru Insan Praja ini yang mungkin sangat ganteng-ganteng sekali. Ya, kami akhiri. Lah bagaimana Mas? Kalau laki-laki kan ganteng ya, Mas saya cantik. Ya, ya. Ya, sekian kami akhiri. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara-mara bahaya, musibah-musibah, bala bencana, dan semoga yang lagi sakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan, sembuh total penyakitnya dan tidak kambuh lagi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.